Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari kedua bulan Ramadan 1442 ini. Kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan jadikanlah sabar dan juga salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudara, dalam hidup ini memang banyak pancaroba, banyak cobaan, banyak hambatan, banyak asam garamnya yang mau tidak mau kita harus lalui. Setiap waktu, setiap gerak langkah, semuanya pasti akan ada cabaran, dan itu justru memerlukan alternatif untuk kita menyelesaikannya. Bila mana kita ditimpa keadaan yang sukar, kita dalam keadaan yang lemah, kita memerlukan kekuatan di pihak yang lain, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Dan jadikanlah sabar dan juga salat itu sebagai penolongmu. Ataupun kamu mintalah bantuan dengan sabar dan juga dengan as-salah. Dua perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita ditimpa masalah, maka tidak perlu lagi kita mencarinya jauh-jauh, karena sumber kemudahan, sumber pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa dengan didikan Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita meminta pertolongan dengan jalan sabar dan juga dengan jalan salat? Karena menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan ini adalah proses. Setelah selesai satu masalah, kita akan menempuh masalah yang baru. Setelah kita mengharungi masalah yang ada di hadapan kita, kita akan menempuh pula jalur masalah yang perlu diselesaikan di pihak yang lain. Justru perlu bersabar, dan sabar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu pada halangan ataupun tembok yang pertama. Seperti tangga, kita mau menaiki tangga, perlu melalui anak tangga perlahan-lahan dari bawah naik, kemudian naik lagi dan naik lagi. Sabar itu begitulah. Ketika kita bersabar dengan satu musibah ataupun keadaan ataupun masalah, dan kita menghadapinya dengan sabar, menyelesaikannya dengan penuh kesabaran, mengharunginya dengan penuh kesabaran, dengan keadaan itu akan mendewasakan kita, menjadikan kita matang. Bila berhadapan dengan masalah, maka di satu titik yang lain dalam kehidupan kita,
kita akan menemui masalah yang baru, tetapi kita akan memiliki sikap yang lebih besar dengan mindset yang lebih matang, lebih betul, dan menjadikan kita dapat menyelesaikan masalah yang baru itu berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang kita ada. Yang kedua adalah dengan as-salah. Selain daripada kita bersabar, sudah tentu kita harus hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menunjukkan rasa kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dirundung malam, ketika kita berada dalam keadaan yang tersepit dengan masalah dan sebagainya, jangan biarkan pikiran ataupun nalar kita semata-mata yang bermain, emosi kita semata-mata yang bermain, tetapi dengan sabar dan dengan salat yang khusyuk kita datangi, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan penuh rasa yakin dan juga penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua masalah baik ataupun besar itu adalah ujian, itu adalah batu loncatan untuk mendewasakan lagi kita, membesarkan lagi jiwa kita. Dan dengan as-salah, karena as-salah itu adalah doa, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikala kita berada dalam keadaan yang lemah, kita yakin yang memberikan kekuatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita tersasar daripada landasan kehidupan, yang maha memberikan tuntunan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita fakir dan sangat memerlukan, yang memberikan kekayaan dan kecukupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita ini dalam keadaan resah gelisah, yang memberikan kemudahan dan juga memberikan kelapangan dada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir dalam keadaan sabar. Kita juga hadir pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan salat. Semoga sabar dan juga salat yang khusyuk yang kita lakukan akan menjadikan jiwa kita, mental kita kuat. Mungkin masalah kita tidak akan selesai dengan begitu mudah, tetapi masalah itu menjadikan kita dewasa, masalah itu menjadikan diri kita ini memiliki mental yang kuat, mindset yang benar, dan akhirnya dikala kita menghadapi masalah-masalah yang seterusnya, kita akan lebih mudah dan lebih terarah untuk menghadapinya, karena kita telah terbiasa, kita telah melazimi untuk menghadapi situasi-situasi. Kita menghadapinya dengan sabar dan juga menghadapinya dengan hadir, tawadhu, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. Mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, kita tambahkan lagi kesabaran, karena puasa ini memupuk kesabaran dalam diri kita, dan juga dalam masa yang sama tersedia lebar suasana ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat meraih keberkatan dalam bulan Ramadan ini. Di hari kedua, di bulan Ramadan yang mulia ini, kita berkongsi tentang sabar dan salat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.